مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, guru kita Syekh Ridwan bin Karsim Al-Amiri, Al-Habib Ahmad Al-Idrus, Bapak Haji Abdul Salam, dan seluruh para habaib, para hadirin hadirat, Habib Ramzi bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, seluruh yang hadir di malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya, karunia-Nya, ampunannya, amin. Selain Allah Ta'ala menurunkan hujan di saat ini, juga turun hujan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan kajian dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi sanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi wa bikum fid dharain amin. Furudus salati an-niyyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyyah wa qiraatul fatihati bil basmalah wa tashdidatil arba'asyarah wa ikhrajud dhadi minadh-dha wa laysa fil fatihati dha'un ila akhirih. Furudus salah, fardu-fardunya salat atau arkanus salah. Boleh kita sebut fardunya salat atau rukunnya salat. Yang pertama sudah kita baca, itu niat. Pada malam Selasa yang lalu, Jalsatul Itsnin yang lalu, baru satu rukun atau fardu salat yang kita baca, yaitu an-niyah atau niat. Yang berikutnya yang kedua, wa takbiratul ihrami ma'an niyah. Lafaz takbiratul ihram beserta niat, bersamaan dengan niat. Jadi lafaznya, lafaz Allahu Akbar itu rukun salat yang kedua. Bukan mengangkat tangannya. Adapun raf'ul yadain, mengangkat kedua tangannya, hukumnya sunnah. Maka ada pahala tersendiri karena kita mengamalkan sunnah dengan kita mengangkat kedua tangan ketika Allahu Akbar. Adapun yang wajib, yang rukun adalah lafaz takbirnya itu, takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbir tersebut? Bacaan Allahu Akbar itu dinamai takbirah al-ihram, takbiratul ihram, li'annaha tuharrimu ma kanat halalan qablaha kal akli wa syurbi wa naum wa ghairihima. Karena dengan takbir tersebut tuharrim, mengharamkan, ma kanat halalan qablaha, yang sebelumnya halal jadi haram, mengharamkan yang sebelumnya halal. Seperti makan, minum, tidur, bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Seperti makan dan minum khususnya. Maka jadi haram setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, yang tadinya makan dan minum halal jadi haram. Karena tidak boleh kita makan, tidak boleh kita berbicara dengan al-adami, dengan manusia. Tidak boleh kita bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Nanti itu ada di pembahasannya tersendiri yang menjelaskan
tentang hal-hal yang membatalkan salat. Ini wa takbiratul ihrami ma'an niyah. Jadi waktunya niat itu ketika takbiratul ihram atau awal ibadah. Awal ibadah wudu ketika basuhan pertama dari wajah. Awal ibadah salat ketika takbiratul ihram, disitulah waktunya niat. Adapun wa mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Jadi niat ini urusan hati. Makanya disebut rukunun disebut rukun qalbiyun, rukun qalbi. Rukunun qalbiyun, rukun qalbi. Adapun rukun ma'nawi itu yang disebut dengan at-tartib. Selain rukun qauli, rukun ucapan, rukun perbuatan atau gerakan, rukun fi'li, rukun qalbi yaitu niat, kaitannya dengan qalb, dengan hati sanubari kita. Lalu rukun ma'nawi yaitu yang disebut dengan at-tartib. Wa takbiratul ihrami ma'an niyah. Nah, di dalam takbiratul ihram wajib kita membaca lafzul jalalah Allah dan akbar, tidak boleh diganti dengan yang lain. Tidak boleh ar-Rahmanu akbar, ar-Rahimu akbar, al-Ghafuru akbar, hingga akhirnya as-Sabur, nama-nama Allah Ta'ala yang 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, hingga Ar-Rasyid dan As-Sabur. Jadi harus dengan lafzul jalalah Allah. Tapi kalau ditambahkan satu atau dua katanya boleh. Tapi khilaful aula, kata para ulama fuqaha, menyalahi yang afdal, menyalahi yang utama. Allahur Rahmanur Rahimu akbar, Allahur Rahmanu akbar, Allahur Rahimu akbar. Boleh sah, tapi khilaful aula, menyalahi yang afdal. Tapi tetap wajib ada lafzul jalalah Allahnya. Kalau tidak ada lafzul jalalah maka tidak sah. Dan sebagaimana yang pernah saya singgung pada beberapa waktu yang lalu, lafaz Allah alifnya tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh ada madnya panjang. Allahu Akbar tidak boleh. Dan juga ba-nya akbar tidak boleh dibaca panjang. Allahu Akbar nggak boleh, tidak sah, batal, tidak sah takbirnya. Yang boleh dibaca panjang hanya huruf lamnya. Allahu Akbar, akbar, bukan akbar, bukan pakai qaf ya. Ada juga ada orang suka baca seakan-akan ada tambahan waw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka ada yang baca begitu, Allahu Akbar. Itu ada wawunya setelah antara Allah dan Akbar, seakan-akan ada waw. Memang bukan seakan-akan, bahkan jelas. Jelas-jelas ada huruf waw. Allahu Akbar. Bukan wakbar tapi akbar. Allahu Akbar. Bukan Allah ya. Bukan Allah, bukan juga Allah. Ini salah juga nih. Bukan Allah, bukan Allah, tetapi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini wajib kita mempelajari kalimat Allah, mempelajari bacaan surah Al-Fatihah. Nanti rukun yang berikutnya, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah wajib. Bahkan tradisi kebiasaan yang baik di Tarim dan di Hadramut pada umumnya, itu mereka ketika memiliki anak-anak yang sudah menjelang baligh, usia lebih daripada usia tamyiz atau melebihi mumayyiz, atau usia murahiq mendekati baligh, ketika mereka para orang tua ini, ayah ibu mereka sudah mendidik dan mengajarkan salat, mengajarkan bacaan surah Al-Fatihah kepada putra-putrinya, khususnya kepada yang putra, yang laki-laki. Mereka para orang tua itu mengundang para tetangga, ulama-ulama. Lalu mereka ingin para jamaah yang hadir ini, para ulama-ulama, tokoh masyarakat dan para tetangga, sudah kerabat, ingin melihat bagaimana anaknya ini, apakah sudah benar bacaan surah Al-Fatihahnya, apakah dia sudah mampu, sudah bisa melaksanakan sholat, bacaan-bacaan sholat, apakah mereka sudah bisa dan mampu membacanya.
Maka dibaca itu bacaan surah Al-Fatihah dan praktek sholat di hadapan orang-orang yang hadir, tetamu undangan yang diundang oleh orang tuanya, disaksikan oleh yang hadir khususnya para ulama-ulama, para guru-guru, agar melihat, ngetes bagaimana bacaan Al-Fatihah putranya tersebut. Ini di tempat kita di sini di Indonesia kayaknya belum ada yang begitu ya. Jadi anak kita dites, diperdengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya kepada jamaah yang hadir, yang kita undang, khususnya para guru-guru, para asatidz, agar mereka melihat, mendengar dan memperhatikan bacaan surah putranya itu apakah sudah baik atau belum, apakah sudah benar, sudah sah atau belum. Ini qiraatul Fatihah bil basmalah. Membaca surah Al-Fatihah dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, khususnya di dalam mazhab imam kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Adapun ada memang imam yang lain mengatakan bukan termasuk surah Al-Fatihah basmalah ini. Lafaz atau ayat bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian surah Al-Fatihah. Khususnya di dalam di antaranya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Maliki, guru daripada Imam Syafi'i. Nah, sementara Imam Syafi'i dan juga para imam yang lain mengatakan bahwasanya basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah dan juga termasuk ayat di dalam surah An-Naml, suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman mengatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Juga sepakat kalau di dalam surah An-Naml seluruh para ulama ahli tafsir mengatakan itu bagian termasuk surah An-Naml. Sementara di dalam surah Al-Fatihah ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bukan termasuk bagian Al-Fatihah, tetapi mazhab imam kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan ulama-ulama besar yang lain juga banyak bermadzhabkan kepada beliau, khususnya dari kalangan ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Sayyidina Muhajir, Sayyidina Faqil Mugaddam, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Abu Bakar bin Salim, pembesar-pembesar Alawiyin, mereka semuanya mazhabnya Syafi'i. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan laulal adab ma'as salaf lagallad Imam Malik fil miyah, atau wa fi riwayatin fit taharah. Kalau bukan karena saya menjaga adab kepada para leluhur saya, kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, kepada Imam Al-Faqih Mugaddam, kepada para salafnya, para pendahulunya, kalau bukan karena menjaga adab kepada mereka, maka saya akan mengikuti Imam Malik di dalam pembahasan masalah air, dalam masalah bersuci, masalah taharah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib. Bahkan beliau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, sebagaimana imam madhab yang empat. Sebagaimana imam madhab yang empat, beliau dari mulai Habib Abdullah Haddad, gurunya sampai ke atas-atasnya, pembesar-pembesar Alawiyin, para gutub-gutub, banyak di antara mereka sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, namun dengan adabnya kepada orang tuanya, guru-guru dan leluhurnya, mereka tetap bermadhabkan kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Datang muncul belakangan anak-anak muda, orang-orang yang baru belajar kemarin sore atau dia kerja di sana di Arab Saudi 2-3 bulan, sekian tahun, dia pulang kemari ngimamin masjid, ngimamin musalla, nggak baca basmalah. Langsung setelah Allahu Akbar baca doa iftitah, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung baca hamdalah. Sementara masyarakat di kita semuanya dari dulu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu enggak arif, enggak bijaksana. Kalau dia enggak mau baca basmalah atau baca basmalahnya sir, silakan dia sholat sendiri. Atau dia ngimamin ya kelompoknya, atau di rumah ngimamin keluarganya. Kalau dia nggak baca basmalah atau baca basmalahnya sir, tidak jahar, tidak dengan suara lantang. Sementara di kita ini sudah dari dahulu ulama-ulama, guru-guru kita, para habaib, para kiai, para guru-guru, mereka membaca basmalah dengan jahar. Jadi jangan membuat
fitnah. Jangan membuat resah masyarakat sehingga mereka bertanya-tanya, ragu, bimbang, sehingga mereka bingung akhirnya. Maka tetap kalaupun kita mengerti dalil-dalilnya di dalam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, ada di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam, Rawai'ul Bayan fi tafsir Ayatul Ahkam Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni tentang masalah khilafiyah, bagaimana atau basmalah ini bagian dari Al-Fatihah atau bukan, dan juga ada yang mengatakan bukan bagian Fatihah tetapi hanya sebagai pemisah di antara surah, lil fasli bainas suwar, untuk sebagai pemisah di antara surah-surah. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan terlepas daripada itu, kita bermazhabkan kepada Imam Syafi'i. Kita ikuti orang tua kita, guru-guru kita, mereka membaca basmalah jahar. Dan di dalam surah Al-Fatihah yang terdiri dari 156 huruf, kalau kita membaca Maliki dibaca panjang dengan mad, Maliki Yaumiddin 156 huruf. Ada qiraah bacaan yang kedua, Maliki Yaumiddin dibaca pendek, berarti Al-Fatihah 155 huruf. Banyak ulama-ulama para aulia mereka membaca Maliki di dalam surah setelah surah di rakaat pertama, di dalam surah Al-Fatihah di dalam rakaat pertama, sementara di rakaat kedua di dalam Al-Fatihahnya mereka membaca Maliki Yaumiddin. Karena ada dua qiraah, dua bacaan. Rakaat pertama Fatihahnya kita baca Maliki Yaumiddin panjang, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Afdal, banyak para salaf membaca demikian karena ada dua qiraah, dua bacaan. Dan ada 7 huruf yang tidak terdapat di dalam Al-Fatihah. Yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah ada 7 huruf. Yang pertama sa, kedua jim, ketiga kha, keempat zai, kelima shin, keenam dha, ketujuh fa. Tilka hurufun kharajat 'anil Fatihah sajin khazin syadfin atat mutatabi'ah. Dan sebagian fuqaha mengatakan tilka hurufun khalat atau kharajat, kosong atau keluar daripada surah Al-Fatihah ada 7 huruf. Fa, jim, fa, jim, kha, zai, shin, dha dan fa. Sajin, khazin, syadfin. Jadi di dalam Fatihah tidak ada dha, yang ada dhad. Waladdallin, bukannya dha. Kalau dha seperti di dalam kalimat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Juga jangan berlebihan. Kita ucapkan seperti huruf zai, minadh zalimin. Ada juga orang suka membaca minadh zalimin. Itu tidak beda dengan huruf zai, minadh zalimin. Kalau kita belajar ilmu tajwid itu termasuk huruf hamas, ya ada anginnya. Kalau kita pegang atau kita letakkan tangan kita di depan mulut kita itu ada anginnya. Fa, sin, kaf itu ada angin hamas. Ini huruf hamas. Sementara dha tidak ada anginnya. Kalau dha ada anginnya, keluar dari mulut kita ada angin sedikit. Dha. Kalau dha tidak ada. Dha, waladdallin. Dan di dalam Al-Fatihah tidak ada dha, yang ada dhad, waladdallin. Jadi ada 7 huruf yang tidak terdapat di dalam surah Al-Fatihah, sa, jim, kha, zai, shin, dha dan fa. Ya ada sin, muhmalah, bukannya shin yang mu'jamah, yang tidak bertitik, sin ya ada mustaqim. Adapun yang bertitik mu'jamah, shin tidak ada. Begitu juga fa, ya ada qaf, tidak ada fa. Begitu juga zai tidak ada, yang ada ra. Sa juga tidak ada, yang ada ba sama ta. Sa yang titiknya 3 tidak ada. Wa qiraatul Fatihati bil basmalah, membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang disebut Sab'ul Mathani dinamakan juga dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam setiap rakaat salat, baik salat fardu maupun salat sunnah.
Adapun membaca surah setelah Al-Fatihah sunnah. Yang wajib Fatihah ini. Yang wajib membaca surah Al-Fatihahnya. Umpama dia hanya waladhdallin amin langsung ruku, sah salatnya. Walaupun dia tidak membaca surah. Tapi rugi. Kenapa rugi? Dia tidak mengamalkan sunnah. Jadi kita biasakan ke dalam diri kita kalau tidak mengerjakan sunnah itu atau meninggalkan sunnah itu bukan memang enggak apa-apa. Memang tidak berdosa meninggalkan sunnah tetapi rugi. Jadi kalau kita anggap rugi, jadi ada perasaan menyesal. Perasaan ya Allah saya rugi nih. Tidak mengamalkan sunnah. Enggak ngamalin sunnah. Memang di dalam ta'rif definisi sunnah itu ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi atau ala tarikihi. Yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya, sementara orang yang meninggalkannya tidak apa-apa. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa, tetapi dia rugi karena meninggalkan sunnah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah yang terdiri dari 156 huruf atau 155 huruf, terdapat ada 14 tasydid dan juga dinamai dengan sab'ul mathani, al-kafiyah, asyafiyah, ummul kitab, dan seterusnya nama-nama surah Al-Fatihah yang disebut dengan ummul kitab, induknya kitabullah Al-Qur'an. Dinamakan juga dengan asyafiyah, penyembuh, obat. Dinamakan juga dengan al-kafiyah, mencukupi dari segala surah yang lainnya. Bahkan rahasia yang terkandung di dalam seluruh Al-Quran 114 surah dan 30 juz, semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan ilmu rahasia-rahasia asrar yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ada di dalam basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan rahasia basmalah ada di dalam huruf ba-nya. Tapi ya bukan sembarang orang yang mengetahuinya. Apalagi model-model kita. Ini para aulia kubar, para muqarrabin yang mereka mengetahui isi kandungan rahasia-rahasia Al-Quran. Dan seluruh rahasia Al-Quran tersebut yang 30 juz terdapat di dalam surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah di dalam basmalahnya, dan basmalah di dalam huruf ba-nya. Huruf ba di dalam titiknya katanya. Di dalam nuktah daripada huruf ba tersebut. Banyak para aulia, para sahabat Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Lau fassartu bismillahirrahmanirrahim la uqartu alfa ba'ir," atau kama qala. Kalau saya mau menafsirkan bismillahirrahmanirrahim itu bisa ditulis di 1000 lembar kulit onta. Wa fi riwayatin la ajazat katabatud dunya, niscaya akan lemah, tidak berdaya, tidak mampu penulis-penulis di dunia ini. Itu tentu ilmunya para sahabat, para tabi'in, para aulia-aulia Allah, para wali-wali besar al-muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak sembarang orang, enggak sembarang ulama, apalagi ulama zaman sekarang ya, yang memahami rahasia-rahasia yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah atau di dalam basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraatul Fatihati bil basmalah wa tasdidatil arba'asyarah, dan tasdidnya yang 14. Jadi harus kita dengarkan bacaan anak-anak kita, istri kita, bagaimana bacaan surah Al-Fatihah mereka. Apakah sudah baik, benar tajwidnya, makhraj hurufnya, tempat keluarnya huruf, makhraj disebut makhraj, jamaknya makharij, makharijul huruf. Dan kita wajib membaca Al-Quran dengan tajwid. Wajib membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil, khususnya di dalam salat. Adapun yang lain mungkin selain Al-Quran, kita baca hadis, baca maulid, kita nggak pakai idhar, nggak pakai idgham, nggak pakai iqlab, idhar syafawi, idhar ini, idhar itu, banyak sekali, nggak jadi masalah. Tapi kalau baca Al-Quran wajib pakai tajwid. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Rukun salat yang kedua dan ketiga, takbiratul ihram bersama niat, dan membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat salat dengan basmalah di dalamnya, termasuk bagian daripada Al-Fatihah yang 7 ayat, sehingga dinamanya sab'ul mathani atau as-sab'ul mathani. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman Al-Quran ke dalam diri kita,
Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita, sehingga dengan taufik tersebut menyadarkan yang selama ini kita banyak lalai kepada Allah, kita banyak teledor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak sering membaca Al-Quran tanpa tajwid, kita banyak membaca Al-Quran tanpa khusyuk, tanpa memahami artinya, tanpa adab, tanpa ta'zim kepada Allah. Semoga Allah limpahkan taufiknya dan memberikan adab kepada kita. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa shifaa'a sudurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.